Ya masalah pasti ada lah, semua orang ngerasain. Gue kadang juga suka ngerasa Allah baik banget gitu sama gue, kayak hidup gue tuh sebenarnya yang diidam-idamkan orang gitu. Dari panjang gue hidup, gue ngerasa hidup gue selalu baik-baik aja, karena mungkin gue adalah orang yang gak begitu ambil pusing sama apa yang terjadi sama diri gue gitu. Cuman yang kayaknya menurut gue mental gue cukup kena itu ya ketika gue jadi juara stand up. Justru ini agak aneh nih, ketika gue jadi juara stand up tuh, jadi gue juara stand up, gue bahagia malam itu, gue seneng banget, orang tua gue meluk gue, teman-teman gue semuanya bangga sama gue. Tapi after itu gue ngerasain banyak orang yang akhirnya kayak pelan-pelan mulai lu nggak juara Gen, lu sebenarnya bukan juara yang sebenarnya. Itu tuh gue selalu bingung gitu sama titel gue juara, karena setelah itu tuh banyak orang-orang yang meragukan gue gitu, banyak orang yang kayak bilang Regen gak layak jadi juara, Regen juara yang gagal segala macam, dan banyak orang-orang kayak yang ngeledekin gue, kayak ngebecandain gue. Cuman sebenarnya gue tuh kena mental gitu, kayak anjing iya ya, kenapa gue dijuarain kalau misalkan gue diperlakukan seperti ini. Waktu itu gue berpikir seperti itu gitu. Sering banget kayak netizen itu suka mentionin gue ketika yang juara 2 atau juara 3 lagi kerja, gue di rumah aja, ngekos di kosan aja gitu, gue nggak ngapa-ngapain, suka dibandingin kayak begitu sama orang gitu. Sampai yang gue kepikiran apa mobil gue daftarin mobil hadiah. Waktu itu dapat mobil hadiah, pengen gue daftarin jadi taksi online juga. Kayaknya gue emang harus realistis deh. Gue sampai sempet ngelarin kuliah, gue pengen cari kerja yang bener, pengen keluar dari dunia stand up. Kayak gue dikucilkan sih, itu sih yang bikin gue mental gue cukup kena waktu itu tuh. Semua orang, maksudnya teman-teman sendiri juga seperti itu, orang-orang dari mana-mana tuh selalu menganggap gue juara yang gagal gitu. 2 tahun gue ngerasain seperti itu tuh. Dengan semua yang gue punya tuh gue nggak bisa memonitor perkembangan anak gue. Sampai sekarang tuh anak gue yang pertama mengalami yang namanya speech delay. Ngelawak gini menghibur orang, gue nggak tahu nih perkembangan anak gue gitu. Ya gue nggak bisa nyalahin istri gue, orang yang ada di rumah gitu, karena ini tumbuh kembang anak tuh tanggung jawab berdua gitu. Dan masalah yang anak kedua juga begitu lahiran ternyata ada sedikit penyakit bawaan, dan gue diinfoin itu dimana gue lagi harus menghibur orang gitu, gue harus lagi ngelawak nih. Suka maksain, sebenarnya kadang suka maksain, nak Baba tuh sering maksain kamu buat, karena Baba emang cuman pengen itu doang. Itu kayak panggil Baba gitu. Dah kan kalau udah anak males banget gua. Ngoceh lah yang banyak, nak, ngomong yang banyak, ngomong semau kamu, Baba akan tanggepin, Baba akan dengerin, ceritain apaan aja Baba bakal dengerin. Buat istri juga, buat Indah juga, nitip anak-anak. Pokoknya aku di luar berjuang untuk kalian, aku di luar ngelawak, ketawa, hahihi, aku menuhin semua tuntutan orang-orang untuk pura-pura menjadi cowok seperti ini, cowok seperti itu. Ya itu semua cuman tuntutan orang-orang aja. Aku sayang banget sama kamu dan aku nitip anak-anak kita. Caranya gue bangkit waktu itu ya udah gue aminin aja. Gue dunia komedi, gue stand up komedi, gue yang punya kekuatan ketika gue punya keresahan gue jadiin materi stand up gitu. Dan akhirnya semua omongan orang yang bilang gue nggak lucu segala macam itu gue terima, gue telan baik-baik, terus gue jadiin, gue olah jadi materi stand up gitu. Sampai akhirnya gue bisa tampil waktu itu di 2017 Suci 7, gue inget banget itu. Dan gue stand up di situ pecah banget. Itu sih yang akhirnya jadi titik balik gue gitu. Sempet jadi PNS juga, sempet disuruh orang tua gue untuk pulang jadi PNS. Sudah kamu pulang aja jadi PNS, mumpung ada pembukaan tes CPNS segala macam gitu. Gue masih mencoba untuk yang jadi penasaran gue tuh, gue juara yang sebenarnya atau bukan gitu. Gue pengen ngebungkam orang-orang ini dengan gue kasih komedi gue yang bener-bener gitu. Di masa sulit gue dulu ngerasain ya stand up komedi, ya hampir semua orang ngeraguin gue sebagai seorang juara, ngeraguin gue sebagai seseorang yang lucu gitu. Gue masih tetap semangat untuk stand up komedi karena gue mencapai titik terang itu gitu. Sampai akhirnya gue bisa ngebales semua omongan orang itu dengan gue aminkan semua
bulian mereka terhadap gue jadiin materi, gue bikin mereka ketawa dari bulian-bulian mereka terhadap gue gitu. Dan akhirnya gue menemukan titik terang itu. Makanya karena gue percaya sehabis gelap itu pasti ada terang gitu. Kita hanya manusia